Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husaini Alfi Sinayuan dengan NIM 20200410305. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat dari tentang film The Social Dilemma. Yaitu film ini mengangkat tentang pengaruh besar sebuah perusahaan teknologi. Yaitu film ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi ini seperti Facebook, Google, Twitter memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat melalui algoritma dan teknologi yang mereka gunakan. Film ini juga memberikan dampak baik dan dampak buruk tentunya, itu menggambarkan kedua dampak tersebut dari penggunaan aplikasi IT. Yang pertama kita bahas tentang dampak baiknya dulu. Dampak baik yang pertama, dari menggunakan aplikasi IT ini bisa meningkatkannya produktivitas kita. Itu aplikasi IT dapat memudahkan kehidupan baik sehari-hari maupun untuk menunjang pekerjaan kita. Sehingga dengan adanya IT, ini dapat memudahkan untuk meningkatkan produktivitas kita. Lalu yang kedua, itu memudahkan dalam berkomunikasi. Itu dengan majunya teknologi pada zaman sekarang, kita bisa dapat melakukan komunikasi hingga tanpa ada jarak lagi. Tidak seperti dahulu yang kita ingin berkomunikasi hanya melalui HT atau melalui pager. Sekarang dengan menggunakan smartphone, tentunya dengan aplikasi IT ini, contohnya seperti WhatsApp, kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang tidak berjarak lagi. Itu sangat jauh jangkauannya, selama semua terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga, adanya akses informasi yang didapatkan, yaitu kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan mencari data tentunya. Yang keempat, kemudahan dan bersosialisasi atau berinteraksi. Dengan adanya IT ini yang berkembang pesat, sekarang adanya mobile banking dari perusahaan bank yang dapat kita gunakan untuk transaksi di mana saja, selama ada internet kembali. Dampak buruk dari penggunaan aplikasi IT tentunya sangat berpengaruh juga. Seperti yang pertama, kecanduan. Penggunaan aplikasi ini dapat membuat kita menjadi kecanduan. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas kita, yang dimana dampak baiknya bisa meningkatkan produktivitas kita, tetapi jika kita kecanduan, itu malah akan menghilangkan produktivitas kita. Lalu penggunaan yang tidak etis, seperti halnya kita menyebarkan berita hoax atau bohong, serta penggunaan untuk menyelewengkan dari kehidupan. Lalu yang ketiga, adanya hilangnya privasi. Dengan kita terjun ke dalam aplikasi IT ini, kita sering tidak sadar kita memasukkan data-data pribadi kita, data alamat, baik dari umur semuanya, tanggal lahir, sehingga privasi kita dapat mudah dicari di internet. Lalu yang keempat, adanya gangguan mental. Gangguan mental ini tentunya jika kita tidak dapat menghadapi apa yang akan kita dapatkan dari dampak buruk ini, maka tentunya mental kita yang akan kena. Lalu yang ketiga, dapat dikatakan di zaman sekarang ini memang seperti ini, yaitu internet, komputer, media sosial, dan teknologi lainnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern ini. Mereka telah menjadi alat yang vital dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya, dan memfasilitasi komunikasi, interaksi sosial, hiburan, serta pekerjaan mereka masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Karena dengan begitu, dalam penggunaan teknologi, kita harus membatasi waktu yang dihabiskan untuk saat menggunakan internet, atau media sosial tentunya, atau hiburan lainnya, dan memproses interaksi sosial secara langsung. Karena kita kehidupan di sini, kita itu adalah pertama, kita harus menjalani kehidupan secara sosial secara langsung, bukan secara media sosial. Dan selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara untuk menggunakan teknologi yang aman dan bertanggung jawab tentunya. Dan yang terakhir, dengan cara apa penggunaan aplikasi ini, IT ini secara bijak. Yang pertama, sadar akan waktu. Dengan kita sadar akan waktu, kita dapat membatasi diri kita tidak terbiasa dengan menggunakan teknologi terus-menerus. Lalu yang kedua, jangan menjadikan dunia maya ini itu menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Kita tetap harus fokus terhadap dunia nyata kita sendiri.
Karena jika tidak ada dunia nyata, maka tidak akan ada dunia maya juga. Lalu yang ketiga, gunakan aplikasi secara bijak. Jangan terpicu dengan hawa nafsu maupun hawa yang membuat diri kita menjadi tidak baik, sehingga kita hanya terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain di media sosial. Dan yang terakhir, adanya aplikasi IT sebagai motivasi untuk menjalankan kehidupan kita agar semakin maju, sehingga tidak semata-mata kita akan menggunakan dengan sia-sia. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, dengan penggunaan aplikasi IT ini sangat bijak tentunya. Kita harus tahu cara, tempat, waktu agar kita bisa mengontrol mental kita agar tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang di luar sana yang hanya berbicara apa adanya tetapi tidak melihat fakta. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.